Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat linguistik historis komparatif. Sebelum kita membahas tentang apa itu linguistik historis komparatif, saya ingin menjelaskan bahwa linguistik historis komparatif itu memiliki padanan atau kata lain, yaitu linguistik historis atau linguistik diakronis atau linguistik komparatif. Ada juga yang menyebutnya dengan linguistik genetik atau linguistik genealogi. Lalu apa itu linguistik historis komparatif atau linguistik historis itu sendiri? Linguistik historis komparatif itu dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji perkembangan suatu bahasa dan atau membandingkan dua bahasa atau lebih dalam rangka untuk melihat hubungan kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan itu, dengan asumsi bahwa bahasa-bahasa yang dibandingkan itu memiliki perkalian kekerabatan. Kalau kita mencermati definisi ini, ada dua kata kunci yang perlu saudara cermati. Yang pertama itu adalah kata kunci melihat perkembangan suatu bahasa. Suatu bahasa dapat mengacu kepada bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa Jawa, atau bahasa Iban misalnya. Kalau konteks melihat perkembangan suatu bahasa, maka setidaknya kita harus memiliki informasi tentang bagaimana kondisi suatu bahasa itu pada masa lampau dan bagaimana kondisi suatu bahasa itu pada saat ini. Oleh karena itu, setidak-tidaknya studi linguistik historis komparatif dalam konteks ini membutuhkan studi yang sifatnya sinkronis dalam dua kurun waktu yang berbeda, sehingga barulah kita dapat melihat bagaimana perkembangan suatu bahasa. Misalnya kalau kita ingin melihat perkembangan bahasa Indonesia, maka kita harus putuskan lebih dahulu kita mau melihat perkembangan bahasa Indonesia itu dalam kurun waktu kapan. Misalnya kita akan melihat perkembangan bahasa Indonesia pada kurun tahun 1928 sampai saat ini, maka kita harus memiliki pemahaman deskripsi yang sifatnya sinkronis yang berkaitan dengan kondisi bahasa Indonesia pada tahun 1928 dan kondisi sinkronis bahasa Indonesia pada saat ini. Barulah kedua kondisi pada dimensi atau lini waktu yang berbeda itu kita bandingkan. Apa saja yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan itu adalah sistem tata bunyi, sistem tata kata, sistem tata kalimat, sistem tata makna, dan sistem perbendaharaan dari bahasa Indonesia pada tahun 1928 dan saat ini. Yang kita bandingkan tidak boleh lintas tingkatan atau lintas tataran, yaitu membandingkan bagaimana kondisi sistem tata bunyi tahun 1928 dalam bahasa Indonesia dengan sistem tata kata. Maka kita tidak akan mendapatkan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada sistem tata bunyi. Maka yang kita bandingkan haruslah setataran atau satu tataran. Misalnya saja pada tataran makna pada tahun 1928 atau mungkin sampai pada masa-masa kemerdekaan kita, pada fase-fase awal, kata sarjana itu didefinisikan sebagai orang yang pintar, mereka yang cendekia. Makanya kita mengenal istilah para sarjana berkebangsaan Prancis, sarjana berkebangsaan Belanda, meskipun mereka tidak pernah mengenyam bangku perguruan tinggi di negaranya. Kata sarjana ini kemudian berkembang maknanya dalam bahasa Indonesia menjadi mereka yang telah menyelesaikan program sarjana. Artinya dalam kata sarjana terjadi penyempitan makna, itu bermakna lebih luas, yaitu bermakna cendekia, yaitu bermakna orang yang pandai atau cendekiawan, berubah menjadi lebih sempit, yaitu mereka yang telah menyelesaikan program sarjana di perguruan tinggi. Nah, itu makna dari kata kunci
kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua yaitu membandingkan dua bahasa atau lebih, di mana bahasa yang dibandingkan ini adalah bahasa-bahasa yang diasumsikan berkerabat dengan tujuan melihat hubungan atau tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan itu. Jadi bahasa yang dibandingkan itu adalah boleh dua, boleh lebih dari dua. Nah itu. Dan bahasa-bahasa itu adalah bahasa yang diasumsikan berkerabat. Bagaimana kita tahu bahwa bahasa yang kita bandingkan untuk kita lihat hubungan kekerabatan itu adalah bahasa yang berkerabat? Banyak adalah mereka yang melakukan perbandingan bahasa-bahasa dalam rangka untuk menentukan hubungan genetik atau tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan itu diasumsikan memiliki pengetahuan tentang bagaimana kelompok kemudian hubungan bahasa-bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa-bahasa yang akan dibandingkan, sehingga kita tidak mungkin membandingkan bahasa Jawa atau bahasa Sumbawa dengan bahasa Inggris. Kalau kita akan coba membandingkan, maka kita tidak akan menemukan kekerabatan atau tingkat kekerabatan kedua bahasa itu, karena tidak akan ada unsur-unsur bahasa yang sama, karena tujuan daripada linguistik historis komparatif ini adalah melihat hubungan kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan. Lalu aspek apa yang dibandingkan untuk melihat hubungan kekerabatan dari dua atau lebih bahasa yang dibandingkan ini? Yang dibandingkan adalah leksikon yang terdapat dalam dua bahasa tersebut dengan menggunakan kosakata dasar dan kosakata budaya. Lalu berdasarkan kosakata itulah akan kita lihat keteraturan-keteraturan tentang pola perubahan linguistik, tentang perbedaan dan kesamaan leksikon yang dimiliki, termasuk sistem kata-kata yang ada dalam bahasa yang dibandingkan, juga sistem kalimat dan makna. Dan harus dipastikan bahwa perbandingan tersebut dalam rangka untuk melihat hubungan kekerabatan dari dua atau lebih bahasa yang dibandingkan itu. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.